Shalom semuanya, buat rekan-rekan, kakak-kakak, bapak ibu yang baru gabung, selamat bergabung. Kita akan ibadah secara online sama-sama. Mari kita siapkan hati kita berdoa lebih dulu. Bapak terima kasih, kami bersyukur, kami percaya, sekalipun keadaan kami terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas atas setiap kami, Tuhan. Kami beribadah, biarlah hati kami tetap memandang Engkau, tetap tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup setiap kami. Roh Kudus beracara di setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami mau mulai ibadah sharing kami pada malam hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kau sungguh baik, namamu selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku selalu Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang kaya terima puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh Yesus, namamu indah, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku selalu puji, mau menyembah, ku selalu Sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan.
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, Kau yang mulia, terima semua pujian kemuliaan bagi Tuhan yang mulia dan keagungan menuju padamu Tuhan dan Raja jangan dan nafasku menyembah Yesus yang hidup menuju padamu Tuhan dan Rajaku jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang mulia, terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, Kau yang Terima semua pujian kemuliaan bagi Tuhan. Wow. Nah, sorry ganggu malam-malam nih. Lagi masak ya. Abu kan masuk yang hari
Memuji, ku selalu puji. Ku selalu kau yang Terima semua kemuliaan hanya bagi memuji, ku pujimu. ku selalu kau yang Terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. ku selalu puji. Ku selalu puji, kemuliaan hanya bagi kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Suryadi. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus yang menyampaikan setiap apa yang disampaikan pada malam hari ini, sehingga itu sampai kepada setiap kami, mengubah hidup kami, menguatkan kami Tuhan. Kami memperoleh kekuatan yang baru Tuhan lewat firman yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan buat hambanya Kak Sur. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang masih bisa dengar suara saya, tolong lambaikan tangannya ke layar. Shalom semuanya, shalom. Senang sekali kita bisa ketemu di tempat ini ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu suku dari Israel, yaitu suku Yehuda. Siapakah Yehuda? Yehuda adalah anak keempat dari Lea, yaitu istri daripada Yakub yang kelak dipanggil dengan nama Israel. Ada sesuatu yang menarik yang saya pelajari dari Yehuda ini. Pada waktu dia lahir, dia diberi nama Yehuda yang artinya aku bersyukur. Seperti kita tahu, Lea adalah wanita yang tidak dicintai oleh suaminya. Dia sudah coba berkali-kali dan pada akhirnya dia tahu bahwa Tuhanlah yang telah memampukan dia untuk bisa ada sampai hari itu, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Anak yang keempat dia kasih nama Yehuda yang artinya bersyukur. Bapak di surga sangat senang dengan Yehuda ini, sehingga ada nubuatan janji Tuhan tentang Yehuda bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadanya. Saya bacakan Bapak Ibu yang ada Alkitab di handphone atau di iPad, mari dengarkan baik ya, boleh bantu saya untuk baca ayat ini.
Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bapak Ibu, Tuhan sudah janji bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak daripada Yehuda. Jadi artinya apa? Yehuda itu punya otoritas, saudara. Karena tongkat kerajaan itu bicara tentang otoritas. Otoritas itu tetap ada pada Yehuda. Dan yang menarik adalah otoritas untuk apa? Otoritas untuk mengalahkan musuh-musuh, otoritas untuk memerintah. Ayo yang bisa dengar suara saya, ikuti saya. Otoritas untuk memerintah. Otoritas untuk memerintah. Baik, mari kita baca firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat yang pertama, juga ayat yang kedua. Pak Martin, tolong bantu baca saya. Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat pertama, dan juga ayat yang kedua. Silakan Pak Martin ya. Begini firman Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat kedua, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Amin. Amin, terima kasih Pak Martin. Jadi Bapak Ibu, memang tongkat otoritas itu sudah Tuhan kasih kepada Yehuda. Dan yang menarik Bapak Ibu, mari perhatikan, Yehuda itu akar katanya adalah Yuda atau Juda. Nah, saya punya gambar, Bapak Ibu, saya berharap semuanya bisa melihat ini dengan sangat baik. Tulisan Juda, kita tulisnya Yehuda, itu di akar kata bahasa Ibraninya tuh semacam ini, Bapak Ibu. Saya berharap kelihatan, ini ada Yod, ini ada Dalet, ini ada He. Ini kalau dibaca Juda. Dan setiap kata-kata atau angka atau huruf dari Israel ini punya arti, Bapak Ibu. Nah, ini artinya. Yod itu artinya adalah tangan, lalu Dalet ini artinya pintu. Nah, yang He ini artinya grace atau kasih karunia. Jadi, Juda, kita bacanya Yehuda, itu artinya adalah tangan, pintu, kasih karunia. Saya terjemahkan bebas, Yehuda itu artinya adalah tangan Tuhan membuka pintu anugerah. Tangan Tuhan membuka pintu kasih karunia. Juda itu juga artinya adalah pujian. Mari semua ikuti saya, pujian. Pujian. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Saya teringat dengan supermarket kecil di Kelapa Gading, Diamond. Dia lawannya raksasa-raksasa supermarket besar-besar, tetapi dia bisa tetap survive, dia bisa tetap hidup, dan ini menarik hati saya. Sementara saya beberapa kali belanja di sana, saya menemukan mereka suka memutar lagu-lagu rohani. Tangan membuka pintu anugerah. Sekalipun lawannya para raksasa di bidang marketing, perniagaan, barang-barang dijual, tapi dia kecil, dia bisa bertahan karena ada puji-pujian dinaikkan di sana. Tangan membuka pintu anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saat di mana kita mungkin bisa tertekan, merenung, khawatir dengan banyak hal-hal yang terjadi atau yang akan terjadi, dan seringkali rasa tertekan atau intimidasi itu dibuat oleh setan, oleh iblis. Tujuannya adalah untuk membuat iman kita goyah. Dan kalau kita terus-terusan kena intimidasi dia, maka tiba-tiba kehidupan bisa jadi gelap, stres, tiba-tiba begitu menghantui, kita rasanya mungkin lemah, baik dalam bekerja, berumah tangga, melayani, atau berusaha, kita menjadi lelah. Bahkan titik gawatnya adalah kepercayaan diri kita bisa turun sampai ke level yang sangat rendah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengatasi hal-hal intimidasi semacam itu,
Sehingga kita bisa survive, kita bisa dalam tanda petik kita hidup lagi. Pertanyaannya sederhana. Saya tahu Bapak Ibu pasti bisa jawab. Apa jawabannya? Bagaimana supaya kita tetap bisa survive, kita bisa tetap menang di tengah-tengah kesulitan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Judah. Puji-pujian. Tuhan mau hari-hari terakhir ini kita banyak baca firman Tuhan, itu sudah jelas. Dan yang kedua, Tuhan ajarkan kepada kita. Situasi yang terakhir ini kita harus ingat baik-baik, kita harus lebih banyak lagi memuji-muji Tuhan. Pada saat kita dalam kondisi stres, tertekan, kita lemah, dan mungkin kita nyaris putus asa, naikkanlah lagu puji-pujian kepada Tuhan. Mungkin dari mulut kita sendiri kita sulit, waktu saat-saat itu kita, dari bibir kita memuji-muji Tuhan. Tapi setelah lagu-lagu rohani, mulai ikuti dari dalam hati kita. Tiba-tiba Bapak Ibu akan merasakan tekanan itu bisa tiba-tiba hilang. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap pesan Tuhan yang sangat kuat ini. Ingat, Judah itu artinya otoritas. Pada saat kita menjadi begitu lemah, dikuasai oleh intimidasi, kekhawatiran, kecemasan, sakit penyakit, begitu kita memuji-muji Tuhan, kita memakai otoritas yang Tuhan bilang selalu ada itu. Sekali lagi saya ingatkan pesan Tuhan bagi kita yang dikasih adalah banyak memuji-muji Tuhan. Saya minta tolong Kak Denny untuk baca, Kak Denny, Jessica, tolong baca 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Alkitabnya tadi saya lihat Alkitabnya di bawah meja, bisa tolong diambil Kak Denny? Mungkin di bawah meja sana. Ya. Udah ketemu ya? Sebentar, Kak Denny. Ya, Kak Denny. 1 Samuel 16 ayat 23. Begini firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Perhatikan kata ini, saudara. Hari-hari itu, Saul dia merasa tertekan, dia merasa nggak nyaman. Tetapi pada saat dia dengar puji-pujian, apa yang terjadi? Pada saat dia dengar puji-pujian, rasa tertekan, rasa tidak nyaman itu, yang datang dari roh jahat itu, undur daripada Saul. Hari-hari terakhir ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa menekan kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang sedang menekan Bapak Ibu. Mungkin masalah ekonomi kah, keuangan, sakit penyakit, kekhawatiran, atau kecemasan. Atau hal-hal lain yang saya mungkin nggak bisa memprediksinya. Tetapi yang saya tahu adalah tekanan, rasa sempit, rasa tidak nyaman, rasa suram itu berasal dari kuasa kegelapan. Dan pada saat kita menaikkan puji-pujian, maka apa yang terjadi? Rasa lega dan nyaman itu akan datang kepada kita. Ingatlah baik sebelum kita berpisah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini, pesan Tuhan adalah kita harus banyak memuji-muji Tuhan. Pada saat kita mengalami tekanan, biasanya di malam-malam mungkin gelap, waktu kita sendirian, setelah lagu-lagu rohani. Mulailah nyanyi dari hati kita dulu. Mungkin di mulut kita susah. Nyanyilah dari hati kita. Ikuti nada-nadanya di hati kita. Dan Bapak Ibu akan mengalami yang disebut iman Bapak Ibu dibangkitkan oleh Tuhan. Otoritas itu ada pada Yehuda. Ingatlah baik, Yehuda itu artinya puji-pujian. Tangan Tuhan membuka pintu anugerah buat Bapak Ibu semua pada saat kita memuji-muji Tuhan. Sebab Allah kita adalah Tuhan yang bertata di atas puji-pujian. Tangan Tuhan membuka pintu anugerah bagi kita semua. Yang mengerti, katakan amin.
Mari lambaikan tangannya yang mengerti. Yang mengerti, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Yuk. Kiranya tangan Tuhan membuka pintu anugerah buat Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada kesempatan terakhir ini saya minta tolong supaya Bapak Rahmat Wahyudi untuk menutup kita di dalam doa dan saya akan tutup dengan doa berkat. Silakan Pak Rahmat. Ini mau jom ini kan? Iya. Di bawah sini. Udah di-mute. Silakan langsung doa, Pak Rahmat. Yuk, Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam ini kami berkumpul melalui aplikasi Zoom. Bapak, terima kasih juga untuk firman-Mu malam ini sangat memberkati kami semua. Bapak, kiranya firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, sedapat-dapatnya, arahkan ke atas, kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Untuk setiap kerinduan hati Bapak Ibu ibadah kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Dan itu ada yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Bapak Ibu bahkan melebihi saudara-saudaramu yang lain. Kiranya kasih karunia daripada Bapa di sorga, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu semua. Dan ingatlah, tangan Tuhan akan membuka pintu anugerah buat kita semua. Tangan Tuhan membuka pintu anugerah buat kita semua. Tangan Tuhan membuka pintu anugerah buat kita semua. Dan jadilah kita semua yang suka memuji-muji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik. Semua yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Bye. Tempat udah Ke depan. Nomor gimana nih? 46 kali 2, 80 itu. Siapa nggak gaya? Mau pada lift. Live bro, ayo live. Nggak ada yang mau live ya? Kagak bisa nge-live-nya. Aku mau, nggak sanggup. Hostnya yang live. Nggak ada yang berat, tangannya berat. Masalah Nah, kuota masih banyak, tenang. tangannya berat keluarin.